Di sudut kota yang riuh dan penuh hiruk-pikuk, ada lorong sempit yang jarang dilirik siapapun. Di sanalah Sari tinggal, seorang gadis muda berusia 22 tahun, dengan mata yang menyimpan banyak cerita dan tangan yang akrab dengan kotoran dan debu. Sejak kecil, Sari sudah hidup mandiri, mengais rezeki dari tumpukan sampah dan barang bekas yang ia kumpulkan setiap hari. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh langit, Sari sudah melangkah dengan karung goni di pundak. Ia hafal setiap titik pembuangan, mengenali suara truk sampah, seperti lagu yang mengiringi hidupnya. Tidak ada yang mudah, tapi Sari tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja keras, meskipun kecil, suatu hari akan berbuah. Di tengah kota yang terus tumbuh tinggi dengan gedung-gedung megah, Sari berjalan di antara bayangan tak terlihat, tapi selalu ada. Banyak yang mengabaikannya, menganggapnya sekadar bagian dari latar belakang kota. Namun, di balik tubuhnya yang kecil dan pakaiannya yang lusuh, tersembunyi keteguhan hati dan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar. Di waktu senggangnya, Sari sering duduk di dekat taman kota, menyaksikan orang-orang berlalu lalang. Ia suka menebak-nebak kisah hidup mereka. Kadang ia bertanya dalam hati, bagaimana rasanya hidup tanpa harus mengais sampah? Bagaimana rasanya tidur tanpa memikirkan apa yang akan dimakan besok? Sari tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan dimulai dari sebuah pertemuan yang tampak sepele di lorong yang biasa ia lalui. Hari itu, cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti menyorot lebih dekat, membakar jalanan kota yang mulai sepi menjelang siang. Sari baru saja selesai mengumpulkan botol plastik di sekitar pasar tradisional. Ia berjalan melewati gang sempit yang menghubungkan pasar dengan jalan besar. Ketika mendengar suara asing, sebuah teriakan lirih yang berbeda dari logat orang lokal. "Excuse me, please, help." Sari menoleh. Di ujung gang berdiri seorang pria tinggi dengan wajah kebingungan dan tubuh yang terlihat letih. Ia memakai ransel besar dan pakaian yang sudah kotor oleh debu jalan. Pria itu terlihat panik, menatap sekeliling tanpa tahu harus kemana. Sari mendekat hati-hati. "Mister, you lost?" Tanyanya dengan bahasa Inggris, seadanya yang ia pelajari dari anak-anak komplek yang kadang iseng mengajarinya. Pria itu mengangguk cepat. Matanya memohon. "Yes, I'm looking for the hotel. Melody Guest House. My phone. No signal and battery." Ia mengangkat ponsel yang mati total. Sari sempat bingung. Ia tidak tahu banyak soal hotel, apalagi yang bernama asing seperti itu. Tapi ia tidak ingin membiarkan orang itu kebingungan sendiri. Ia mengisyaratkan dengan tangan, "Come, I help." Dengan langkah cepat dan rasa tanggung jawab yang muncul begitu saja, Sari membawa pria itu menuju jalan besar. Ia bertanya pada beberapa tukang ojek dan pedagang. Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya mereka menemukan hotel kecil yang tersembunyi di balik deretan ruko. Pria itu terdiam sejenak di depan hotel, lalu menatap Sari. Thank you, you save me." Sari hanya tersenyum kecil. "No problem." Pria itu membuka dompet, bermaksud memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Sari segera menolak halus. "No, Mister, just help." "You okay now?" Ia kemudian melangkah pergi, kembali ke dunia yang selalu menjadi miliknya, jalanan, tumpukan sampah, dan karung yang setia menemaninya. Yang tidak ia tahu, pria itu berdiri lama, memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di antara keramaian kota. Ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya, lalu menulis satu nama, Sari. Sebuah pertemuan singkat. Tapi bagi pria itu dan segera bagi Sari sendiri, itu akan menjadi awal dari perubahan hidup yang luar biasa. Sejak hari itu, hidup Sari berjalan seperti biasa. Ia tidak pernah berharap apapun dari pertemuan singkat dengan pria asing itu. Namun, ada satu hal yang berbeda: kenangan wajah panik tapi tulus dari turis itu, dan perasaan hangat yang aneh saat ia bisa menolong seseorang tanpa pamrih. Sementara itu, di dalam kamar hotelnya, pria Belanda bernama Thomas van der Meer tak bisa melupakan sosok Sari di kota asing. Di antara panas dan kebingungan, seorang gadis muda dari lorong-lorong
Sempit telah menolongnya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Ia bahkan menolak uang, sesuatu yang jarang ia alami dalam perjalanan-perjalanannya keliling dunia. Keesokan harinya, Thomas mencoba mencari Sari. Ia bertanya pada tukang ojek, pedagang kaki lima, hingga ke pasar tempat ia pertama kali tersesat. Beberapa orang tampaknya mengenal nama itu, tapi tidak tahu pasti di mana Sari tinggal. Ia bahkan mencetak foto wajah Sari yang ia gambar sendiri secara kasar di buku catatannya. Tapi tetap saja, lorong kota terlalu rumit untuk dipecahkan oleh seorang asing. Sari, di sisi lain, tidak tahu bahwa seseorang sedang mencarinya. Ia kembali bekerja, menelusuri sudut kota dengan langkah yang ringan, tak sadar bahwa hidupnya diam-diam sedang diperhatikan dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, saat Sari sedang duduk di dekat taman kota tempat ia biasa mengistirahatkan, tubuhnya sambil menonton orang-orang, sebuah suara memanggilnya dari belakang. "Sari?" Ia menoleh. Thomas berdiri di sana, tersenyum lega. Ia membawa secari kertas dan sebuah buku kecil. "How you find me?" tanya Sari, heran. "Little luck," jawab Thomas dengan senyum hangat. Ia menunjukkan buku catatannya, lalu duduk di samping Sari. Mereka mulai berbicara dengan campuran bahasa Inggris sederhana, isyarat tangan, dan senyuman. Percakapan mereka penuh tawa kecil dan kebingungan lucu, tapi disitulah terbangun sesuatu yang lebih kuat dari bahasa, pengertian. Hari itu, meski tidak sepenuhnya saling memahami kata demi kata, hati mereka berbicara lebih jujur. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan, tumbuh rasa saling percaya yang perlahan membuka jalan bagi takdir yang lebih besar. Beberapa hari setelah pertemuan kedua mereka di taman, Thomas harus kembali ke Belanda. Sari mengantarnya sampai ke halte bus terdekat dengan lambaian tangan sederhana. Tak ada pelukan, tak ada janji, hanya senyum dan tatapan yang terasa seperti ucapan terima kasih yang dalam. Sari kembali ke rutinitasnya, mengira semuanya sudah berakhir di sana. Namun, jauh di seberang laut, di kota Amsterdam yang sejuk dan rapi, Thomas tidak melupakan Sari. Ia merasa berhutang bukan hanya karena Sari menolongnya, tapi karena gadis itu telah menunjukkan makna kebaikan tanpa syarat, sesuatu yang semakin langka ia temui dalam hidup. Thomas adalah pengusaha kecil di bidang teknologi sosial, fokus pada proyek-proyek kemanusiaan. Setelah kembali ke negaranya, ia mulai merancang sebuah proyek baru, platform yang menghubungkan para pemulung dan pekerja informal di negara-negara berkembang dengan para dermawan atau pembeli hasil daur ulang secara langsung. Dan saat ia mencari inspirasi nama untuk proyek itu, hanya satu nama yang terlintas: Sari Sustainable Action for Recycling and Inclusion. Namun, bukan hanya proyek yang ia rancang, ia juga mengirimkan surat ke alamat kantor pos di kota tempat ia bertemu Sari. Dalam surat itu, ia menuliskan rasa terima kasih dan undangan. Ia ingin Sari menjadi wajah dari proyek tersebut dan memberinya bagian saham sebagai penghargaan. Butuh waktu 2 minggu sampai surat itu sampai ke tangan Sari. Ia sempat mengira itu hanya candaan atau semacam undian palsu. Tapi setelah dibantu membaca oleh seorang guru relawan di komunitas pemulung, ia baru menyadari kebenarannya. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian, sebuah tim kecil dari LSM yang bekerja sama dengan Thomas datang ke kotanya. Mereka membawa kabar Sari akan diberi pelatihan, modal usaha, dan tawaran kerja sebagai koordinator proyek lokal. Sari terdiam lama saat mendengarnya. Matanya berkaca-kaca dari tumpukan sampah dan lorong sempit. Hidupnya perlahan menemukan cahaya. Semua berawal dari satu kebaikan kecil, dari satu langkah tulus untuk menolong orang asing. Hari itu, Sari tersenyum. Bukan karena uang, bukan karena tawaran luar biasa, tapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya, dunia menoleh ke arahnya dan melihatnya bukan sebagai bayangan kota, tapi sebagai harapan. Pelatihan pertama Sari berlangsung selama sebulan penuh, bertempat di sebuah pusat komunitas kecil di Jakarta. Sari diajarkan banyak hal yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Dasar-dasar manajemen usaha, penggunaan teknologi sederhana, hingga cara berbicara di depan orang banyak. Di hari-hari awal, Sari sering merasa gugup, bahkan takut salah.
tapi semangatnya jauh lebih besar dari keraguannya. Pelan tapi pasti, Sari mulai menemukan iramanya. Ia menyadari bahwa semua pengalaman hidupnya di jalanan telah membentuk naluri bisnis alami kemampuan menilai barang, membaca peluang, dan bernegosiasi dengan berbagai orang dari latar belakang berbeda. Setelah pelatihan, Sari diberi kepercayaan untuk memimpin proyek Sari di kotanya sendiri. Dengan dukungan modal awal dari Thomas dan jaringan donatur internasional, ia membuka pusat daur ulang kecil di dekat pasar, tempat ia dulu mengais sampah. Bedanya, kini ia bukan lagi pemulung, ia adalah pemilik. Ia mempekerjakan para pemulung lain, mengubah cara kerja mereka menjadi lebih terorganisir dan manusiawi. Para pekerja diberi pelindung tangan, seragam, bahkan asuransi sederhana. Sari juga menggandeng sekolah-sekolah dan warga untuk belajar memilah sampah dari rumah. Bisnis kecil itu tumbuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Banyak perusahaan lokal tertarik membeli hasil daur ulang langsung dari pusat Sari karena sistemnya yang transparan dan berkelanjutan. Bahkan, beberapa investor asing ikut melirik, membawa peluang ekspansi ke kota lain. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Sari telah memiliki 3 pusat daur ulang dan lebih dari 100 pekerja tetap. Ia bukan hanya kaya secara materi, tapi juga secara makna. Ia mengangkat banyak orang keluar dari keterpurukan, termasuk Tumon Men lamanya yang dulu memungut botol bersamanya. Ketika sebuah stasiun televisi nasional mewawancarainya, mereka menanyakan satu hal. "Apa rahasia sukses Anda, Mbak Sari?" Sari tersenyum pelan, menatap kamera dengan mata yang tenang. "Saya cuma bantu orang yang tersesat." Ternyata, sambil menolong dia, saya juga menemukan jalan saya sendiri. Kota tempat Sari dulu dianggap bayangan, kini menempatkan namanya di papan-papan reklame dan baliho kampanye sosial. Ia bukan lagi hanya Sari si pemulung, tapi Sari van der Meer, nama keluarga yang secara simbolis diberikan oleh Thomas saat mereka meluncurkan yayasan bersama yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Namun di balik segala kesuksesan itu, Sari tetap menjadi dirinya yang dulu. Sederhana, rendah hati, dan dekat dengan mereka yang pernah merasakan getirnya hidup. Ia tetap tinggal di kota yang sama, walau kini rumahnya jauh lebih layak. Ia masih menyapa pemulung di jalanan, masih sesekali turun tangan memilah sampah bersama stafnya. Baginya, itu bukan sekadar pekerjaan itu, pengingat akan akar hidup yang membesarkannya. Yayasan Sari kini bergerak di beberapa kota besar Indonesia dan sudah merambah ke luar negeri lewat kerjasama dengan NGO dan perusahaan global. Tapi fokus utamanya tetap membangun sistem yang manusiawi bagi pekerja informal dan membuka jalan agar mereka bisa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan dan usaha mandiri. Pada ulang tahun ketiganya, yayasan itu mengadakan acara besar. Ratusan orang datang, termasuk mantan-mantan pemulung, relawan, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari luar negeri. Di atas panggung sederhana, Sari berdiri dan berbicara bukan dengan bahasa tinggi tapi dengan ketulusan. "Saya bukan siapa-siapa dulu," katanya, "tapi seseorang melihat saya sebagai manusia, dan itu cukup untuk menyalakan cahaya. Sekarang, saya ingin jadi cahaya kecil itu, buat siapapun yang hidup dalam kegelapan." Tepuk tangan menggema, namun Sari hanya tersenyum kecil. Ia lebih senang melihat wajah-wajah di antara hadirin mereka yang dulu tertunduk malu, kini duduk tegak, percaya diri, karena tahu hidup mereka juga berharga. Di sisi panggung, Thomas berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, dari semua perjalanan hidupnya, pertemuannya dengan Sari adalah yang paling berharga. Dan begitu juga dengan Sariang, kini tak hanya menemukan jalan hidupnya, tapi juga membuka jalan bagi banyak jiwa lain yang nyaris dilupakan dunia.